Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdakwah dengan tema kunci sukses dalam menuntut ilmu ialah bersungguh-sungguh dan ikhlas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Abidah Marisa Ilmi, nomor absen 8. Saya Dewi Brenda, nomor absen 11. Saya Muhammad Ilham dari absen 22. Saya Sintiara Kusuma Dewi, absen 32. Saya Bulan Fitriya, absen 9. Saya Putra Merah dari Setia, absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan hikmahnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah sesuatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Setiap penuntut ilmu merindukan untuk menjadi penuntut ilmu yang baik, walaupun tidak selalu diikuti oleh kesediaan dalam menempuh jalan kesuksesan, sebagaimana setiap penuntut ilmu tidak menginginkan dirinya menjadi atau tergolong sebagai penuntut ilmu yang gagal. Karena itu, setelah memaparkan 2 kategori penuntut ilmu, berikut ini kami ketengahkan beberapa kiat dan jalan menuju kesuksesan dalam menuntut ilmu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis maupun penjelasan dan contoh dari para ulama. Ikhlas. Ikhlas merupakan kunci sukses yang pertama dan mendasar dalam upaya seseorang mewujudkan cita-citanya meraih ilmu yang bermanfaat. Karena hanya dengan dasar ikhlas, segala tindakan kebaikan yang dilakukan akan menjadi amal soleh yang layak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Tuhan semesta alam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidaklah diragukan lagi bahwa menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, bahkan ia merupakan ibadah yang paling mulia lagi utama. Maka oleh karenanya wajib atas seseorang menuntut ilmu harus memenuhi syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, mempermainkan diri orang-orang bodoh, dan dengan itu wajah orang-orang berpaling kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Bersungguh-sungguh termasuk juga kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dan diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Hal ini sebagai yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Seorang penuntut ilmu memerlukan kesungguhan, tidak layak para penuntut ilmu bermasalah alasan. Dalam mencarinya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh dalam menuntutnya. Sebab jika seseorang penuntut ilmu malas, maka ia tidak akan mendapatkan ilmu yang dicarinya. Sebagai pendapat Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, bahwa ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan. Karena itulah dalam ayat di atas Allah menjanjikan kabar gembira dan kemuliaan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan, di dalam ayat ini terdapat busra dan janji yang benar lagi mulia. Demikian itu karena orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah, karena mencari ridha Allah dengan berusaha untuk meninggikan kalimatnya, maka tak heran jika para ulama terdahulu selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebagai contoh, kisah Imam Syafi'i rahimahullah dalam menuntut ilmu, beliau berasal dari keluarga yang fakir. Namun hal itu tidak dianggap aib oleh beliau. Justru sebaliknya, dijadikan sebagai kekuatan yang dapat mendorongnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Imam Syafi'i sebagaimana yang dikisahkan Humaydi
pernah bercerita. Aku adalah seorang anak yatim yang berada dalam pengayuman ibu. Ia selalu mendorongku untuk hadir ke majelis ilmu. Guru sangat sayang pada aku, sampai-sampai aku menempati tempatnya ketika ia berdiri. Tak kala aku sudah merapikan Al-Quran. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan duduk bersama para ulama. Di sana aku mendengarkan hadis beserta rinciannya, kemudian aku hafal semuanya. Ibuku tidak dapat memberikan kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat berikan atas. Aku melihat ulang maka aku ambil, kemudian aku menulisnya. Tak kala sudah penuh, maka aku menghafalkannya sekuat tenagaku. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu, kami mengakhiri dakwah kami kepada Anda yang berkenan mendengarkan dakwah kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dakwah yang baru kita sampaikan, ada beberapa pesan untuk kita semua, yaitu 1. Menuntut ilmu ialah sebuah ibadah. 2. Menuntut ilmu harus diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Bila